Kalau di domba sama kambing ini memang kalau saya pribadi, kenapa saya bisa survive? Soalnya pertama yang saya pandang itu adalah tentang konsepnya itu adalah keberkahan. Udah dia nggak punya kandang, dia nggak punya ternak, tapi sellingnya domba itu luar biasa. Memberi makan ternak ini sedekah loh, bener nggak? Kalau kita rawat benar-benar, kita itu dia ya kita dapat sedekah, niatnya itu ibadah. Selamat datang di Cakap-Cakap Saung Doka Farm Visit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan hadir di kandang Taraya Farm di Medan. Taraya Farm ini dibangun dan dikelola oleh orang yang saya sebut sesepuhnya peternakan domba kambing di Sumatera Utara. Dia adalah Om Suryono. Pada saat yang sama turut pula hadir Ketua HPDKI Sumatera Utara, yaitu Bang Epo Bayu Ari Angrenggara. Kemudian ada juga Bang Muslim Sembiring, seorang peternak kambing perah yang ada di kota Medan. Turut pula hadir Bang Riko, seorang lawyer yang juga sangat menekuni bidang peternakan, khususnya peternakan unggas. Pada saat itu kami berlima bercerita tentang keberkahan beternak kambing domba, dan juga kita membahas tentang persepsi untung dan rugi di peternakan kambing dan domba. Penasaran bagaimana cakap-cakap kami? Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, yang bisa menyebabkan timbulnya peternak baru. Banyak edukasi untuk membuat mindset mereka bahwa ternak di domba kambing itu bukan sekedar keuntungan, tapi ada keberkahan di situ. Saat ini adalah mindsetnya pengusaha di peternak adalah keuntungan sebetulnya. Nah, kita hidup di negara Indonesia yang mayoritas umat Muslim. Mayoritas itulah yang menjadi kebanggaan kita di umat Muslim itu. Apa sih sering kan dibilang, oh ini ternaknya para nabi kan gitu, ini kegiatannya gitu, nggak disebut ternaknya atau kegiatannya gitu, kita melakukannya gitu. Jadi tapi yang diambil jangan keuntungannya dulu, tapi keberkahannya dulu. memang untuk memicu supaya timbul peternak muda itu, yang kita tonjolkan adalah pasar gitu sebenarnya. Nah, lalu ketika pasar tergambar di pikiran mereka akan mengkaji sendiri hitung-hitungan untung. Prospek lah istilahnya. Prospeknya. Iya. Marketnya dulu marketnya dulu kita. Sebab itu di kalangan milenial adalah mindsetnya gini, ternak jorok, kotor, bau. Jangan kita berbicara dulu tentang pengolahan pakan. Nggak akan masuk mereka, pasti mundur. Masuk. Mundur tuh. Nah, jadi memang beberapa kali kita buat itu memang bicara market dulu. Ada beberapa segmen market yang membutuhkan di domba. Kita jangan bicara dulu nih. Pengelolaan domba berat, pakan, makan jangan. Mundur tuh, nggak akan menimbulkan tuh daya minat. Nah, ketika udah mulai terjun, baru sisipin manajemen kandang secara perlahan. Nah, baru mereka merasakan berternak yang baik seperti apa. Intinya gitu, sama kayak kita kalau kita memulai usaha, yang kita pikirkan untung. Baik kita lakonin belum tentu untung. Nah, artinya memang harus pancingan yang pasar dulu yang dilempar. Nih, dia mau main apa di perah? Oke. Ini kebutuhan orang sakit. Di masa pandemi butuhnya apa? Imun. Nah, dicari susu kambing, madu dan segala macam. Di daging untuk akikah di Medan sekian juta muslim butuh untuk akikah restoran. Nah, itu dipancing-pancing dulu. Nah, selebihnya baru. Cuman tambahannya ada satu lagi di milenial ini yang kayaknya dulu itu nggak ada profesinya, sekarang ini muncul tumbuh
apa? Konten. Menjual konten. Salah satunya di peternakan. Baik, tengok sekarang generasi muda kalau beternak ya yang tua aja beternak, aku jualan aja katanya. Jadi dia buat platform online kayak saya kan. Ini anak muda, dia nggak punya kandang, dia nggak punya ternak, tapi sellingnya domba itu luar biasa. Kenapa? Dia paham tentang digital, dia mengerti tentang IT yang notabene peternak itu yang all mind kalau gue bilang. Yang tua-tua, yang rata-rata kayak kita yang udah tua-tua, mungkin kita nggak paham di digital, nggak sempat mungkin Inilah belajar. generasi milenial masuk dengan Generasi Newman milenial ini langsung nyaman Newman ini. ya. Kenapa? Dia kerjanya cuma duduk nongkrong mungkin di kafe sambil jualan. Dia bisa buka AGK di mana-mana. Tinggal kerjasama dengan kita peternaknya yang kebetulan kita di pinggir ya, peternak dengan lah. Soalnya ternak yang efisien kalau kita cerita tentang produksi yaitu dekat dengan lahan pakan. Lahan pakan di mana yang banyak? Ya di desaan, di pinggiran. Marketnya di kota. Dan mereka sebagai jembatan konektor. Konektor aja sudah dapat keuntungan yang luar biasa. Bayangkan mereka bisa buka AGK itu berapa tempat di seluruh Indonesia. Dia di Jakarta bisa kejar target di Medan. Marketnya. Siapa yang eksekusi? Ya. Kita semuanya. Cuman pembayaran aja sama mereka. Nanti kita dibayar sama mereka. Dan marginnya mereka luar biasa daripada kita pelakunya, kita peternaknya. Kita mungkin ngambil untung 100-200 ribu, oke. Mereka tinggal duduk, bisa untung per ekor 300-400 ribu. Nggak pakai capek. Cuman dia mendesain platformnya marketing, mungkin di AGK. Udah banyak Om. Banyak kan? Dan itu tumbuh sekarang itu di generasi muda, generasi milenial yang mengerti tentang IT, yang paham tentang IT. Sebenarnya malah jatuhnya kita yang dipekerjakan mereka. Nah, benar nggak? Mereka lebih muda, lebih simpel. Mereka itu dulu, kalau generasi muda dulu mabuk, minum. Sekarang ngopi, mereka nggak mabuk. Duduk di ngopi. Sambil, kenapa? Ilmu ini kan sudah terbuka lebar nih. Bisa diakses di mana. Bahkan kita kalau materi dari Harvard itu sekarang bisa akses, tinggal orangnya mau atau enggak. Kalau kuliah umpamanya, ilmu itu bisa diakses, bahkan segitu, tinggal orang itu mau nggak memanfaatkan. Nah ini juga salah satu potensi kita di peternak. Kita belajar, nggak perlu sekolah sampai tinggi sekarang. Kita materi apa di fakultas kalau mau kuliah, otodidak pun juga bisa. Cuman pengembangannya ini. Cuman teknik, kemampuan orang melihat potensi ini, kemampuan melihat perspektif di zaman ini, Dan inovasinya Om. ya makanya ya belajarnya dari mana sekarang ini. Kalau kita belajar pun ya, yang di bisnis zaman sekarang itu nggak tanya dia ijazahmu apa, kamu bisa apa. Google, dia rekrut anggotanya, kamu bisa buat program, coba buat, dikasih simple 1, 2, 3, 4, dilihat hasilnya. Dia nggak tanya ijazahmu apa, kecuali di birokrasi kita. Ijazah dulu yang pertama. Kalau di birokrasi kita makanya banyakan kita ini orang yang bukan ahlinya ditempatkan di posisi jabatan-jabatan tertentu. Ya kita tinggal bayangkan sesuatu kalau dipegang pada bukan ahlinya, tapi dia punya sertifikasi. Makanya anak kuliah sekarang kalau sekedar kuliah kan yang dikejar sertifikasi mentah. Yang nggak kuliah nggak apa-apa, yang penting bayar, lulus dapat gelar. Tapi dalam hal kematangan ilmu, penguasaan ilmu nggak matang. Jadi makanya ketika dia dipakai lulus dari fakultas, baik itu peternakan umpamanya, itu nggak akan ready, suruh pegang kandang, delongop aja. Nah potensinya ini juga sebenarnya diakses oleh peternak yang ada di daerah-daerah. Artinya ya nggak perlu sih dia sampai belajar ini tadi, soalnya sudah di depan mata, di genggaman sekarang dunia ini. Jadi tinggal orang itu bisa nggak memanfaatkan, baik itu menjual, baik itu belajar tentang ilmu peternakan. Jadi sebenarnya sekarang ini zamannya kan serba cepat, serba instan. Ini yang kalau aku pikirin nanti sebagai potensi di peternakan kambing domba untuk mengupgrade apa sih
potensinya pertama ya itu tadi seperti dibilangkan ini. Kalau di domba sama kambing ini memang kalau saya pribadi, kenapa saya bisa survive? Soalnya pertama yang saya pandang itu adalah tentang konsepnya itu adalah keberkahan. Jadi ada pakemnya di sini, ini nggak sembarangan loh. Pertama orang ternak kambing itu harus sabar. Kalau nggak sabar ya ternak yang lainnya. Sakral ini. Ada pakem yang nggak bisa dipegang. Kedua dia harus amanah. Begitu dia nggak amanah, ternak ini bisnis di ternak kambing itu tinggal nunggu waktunya aja. Masalah berkaum sempat ada saya baca buku, dibandingkannya domba, kambing sama anjing. Domba kambing ini tiap tahun dipotong ratusan ribuan bahkan jutaan. Anjing nggak dipotong. Cuman pertanyaannya, domba yang dipotong tiap tahun ini jumlahnya ada terus. Anjing nggak diapa-apain, nggak dipotong, malah lebih sedikit jumlahnya. Kucing lagi. Iya. Ya, itu tadi. Makanya kan berkah ini sebenarnya nanti itu juga akan banyak. Ada hasilnya. Berkah itu akan lebih bukan sekedar nilai materi aja kan gitu, Pak. Jadi kalau kita punya farm, pertama itu ada kepuasan batin. Kedua ada lahan kita itu mencari sedekah setiap hari, memberi makan ternak ini sedekah loh, bener nggak, Pak? Kalau kita rawat benar-benar kita itu dia ya kita dapat sedekah, niatnya itu ibadah pertama. Orientasi mindset kita kan, kalau sudah niat kita ibadah, jadi rugi pun kuat kita sebenarnya. Tapi Bisa survive kalau rugi. bener ya, Pak? Tapi kalau orientasi kita pure bisnis, diproses kita akan sangat berat. Diproses. Begitu orientasi di atas apa kertas putih itu adalah keuntungan, jatuhnya pada saat itu adalah kerugian, itu menjadi dilema, mundur. Makanya bisa anggaplah di tahun 2020 itu ada 100 yang peternak baru 2020. 2021 bisa ada 200 peternak yang tumpul. Kenapa? Karena nggak bisa survive. Begitu orientasinya mereka itu adalah keuntungan, itu nanti akan menjadi bumerang bagi mereka. Oh, rupanya nggak untung ini. Padahal belum untung, bukan nggak untung. Tinggal nunggu belum untung. Berarti orientasinya itu dibalik aja Bang Om. Iya, mindset. Mindsetnya. Dibalik ke mengambil keberkahan jadinya. Dan berkah itu kerennya, Bang. Selain banyak, ya kan. Berkah ini bukan berarti sedikit loh. Kalau yang pure bisnis dengan keberkahan mungkin bisa banyakan berkah. Kurma itu dulu kalau dia di tanahnya diberkahi, saya nilaiin kecil-kecil dia bisa segini-segini. Bagaimana Sobat Dokadil? Sebenarnya cakap-cakap kami itu masih panjang lagi. Nanti kita akan muat lagi videonya. Mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan menjadi platform yang dapat membagikan ilmu, informasi, dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan hewan. Caranya adalah dengan memberikan like pada setiap video kami dan pastikan bahwa Sobat Dokadil sudah subscribe channel Dokadil Institute. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin dikunjungi kandang ataupun peternakannya, kirim komentar Anda di kolom komentar yang ada di bawah video berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.